Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Putera Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah berada di minggu kedua masa Advent. Dan hari ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema meluruskan jalan buat Tuhan dalam hati kita. Dalam hati kita. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat indahnya dunia. Kedua, saya mau mengajak Anda melihat keterikatan pada dunia. Dan ketiga, melawan keterikatan. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan untuk rahmat hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini indah, dan dengan hidup kita diberi kemampuan untuk menciptakan hidup kita. Apa yang kita mau kejar dalam hidup. Dan tentu setiap orang menggunakan waktu dan tenaganya untuk mengejar sesuatu, berbagai hal yang baik dalam hidup. Coba Anda tanya pada diri Anda sendiri, apa yang Anda kejar, apa yang Anda cari. Kan kalau dalam bahasa Jawa kan ada yang dikatakan golek opo maneh, cari apa lagi. Kalau udah ada umur, cari apa lagi. Kalau kamu sudah sangat diberkati, cari apa lagi? Apa yang Anda cari? Kita manusia carinya, pertama cari uang. Kedua cari kenikmatan. Ketiga cari kuasa. Keempat cari nama baik. Apakah hal-hal ini adalah hal yang baik? Tentu semua ini adalah hal yang baik. Baik. Jadi kita perlu usahakan supaya kita punya uang, bisa menikmati hidup, punya cukup kuasa, dan punya nama baik. Tentu harus diusahakan. Ini adalah berbagai hal yang Tuhan sudah kasih kepada kita untuk hidup di dunia. Namun demikian, kita bisa-bisa karena hal ini adalah hal-hal yang baik, kita jadi terikat pada hal-hal ini. Dan kalau kita sudah terikat pada hal-hal ini, fokus kita adalah mencari hal-hal ini. Mungkin salah satu aja yang kita cari, tapi semuanya berkaitan. Bisa-bisa kita masuk dalam bahaya. Beberapa hari yang lalu saya diingatkan akan satu penyanyi, satu lagu yang luar biasa. One Moment in Time.
Pernah dengar gak lagunya? One moment in time. Cukup sampai di situ aja ya. Nah, lagu ini saya tahu waktu saya masih SMP. Saya waktu itu belajar piano, belajar organ, lalu saya coba mainin lagu ini. Dan lagu ini adalah lagu yang sangat bagus, luar biasa. Dari musiknya maupun liriknya. Karena liriknya, lagu ini bercerita mengenai bagaimana manusia diberi kemampuan yang luar biasa untuk bisa mengembangkan dirinya, untuk bisa jadi hebat. Dan kalau udah jadi hebat, itu dia sudah mencapai tujuannya, destiny-nya. Dan dengan demikian, walaupun hanya ada satu saat di mana dia menjadi luar biasa, dia sudah menjadi bagian dari kekekalan. One moment in time. Biasanya lagu ini dinyanyiin kalau ada konferensi-konferensi tentang motivasi. Bagaimana kita bisa jadi hebat. Anda tahu siapa penyanyinya? Sangat terkenal. Salah satu penyanyi idola saya juga, Whitney Houston. Makanya saya tahu lagu ini karena saya senang sama lagu-lagu dia sebelum ini. Dan lagu ini seringkali juga dipakai videonya itu sama Olimpiade. Tentu kalau kita lihat pembukaan Olimpiade hebat. Pertandingan-pertandingan Olimpiade hebat. Karena apa? Dalam Olimpiade kita jadi tahu siapa manusia paling cepat, siapa manusia paling kuat, siapa bisa lompat paling tinggi, siapa tim paling hebat. Semua dalam Olimpiade yang terhebat sedunia. Ya, makanya Anda lihat bagaimana lagu ini benar-benar bisa menggambarkan usaha manusia untuk jadi yang terhebat, untuk jadi yang paling terkenal. Luar biasa. Dan Whitney Houston sendiri itu begitu hebat, cantik dan suaranya sangat bagus. Sayangnya, Anda tahu apa yang terjadi? Bagaimana Whitney Houston itu berakhir hidupnya? Dia meninggal di hotel waktu mau ada acara Grammy Award. Satu hari dia ditemukan di hotel di bathtub, udah ngapung. Waktu diotopsi ternyata penyebabnya ini salah satunya karena jantung dan kokain, drug, narkotik. Sayang, seorang yang begitu luar biasa dengan lagu yang menginspirasi begitu banyak orang, meninggalnya salah satu penyebabnya karena kokain. Sayang, ternyata nama besar, kehebatan, popularitas tidak menjamin hidup yang indah, tidak menjamin hidup yang bahagia. Maka seringkali kalau kita ini dalam hidup hanya mengejar salah satu dari 4 ini, misalnya popularitas, kita bisa-bisa berada dalam bahaya. Ah Romo, itu kan hanya untuk orang-orang hebat aja. Seperti Whitney Houston, seperti Romo Adrian. Enggak, saya enggak termasuk di situ ya. Tapi kalau kita buat orang-orang biasa ini, ya mencari kehebatan, mencari popularitas bagaimana? Belum tentu. Karena pencarian keterikatan pada 4 hal ini bisa terjadi pada siapapun. Harus hati-hati. Misalnya ada seorang gadis yang masih muda. Dia cantik sekali, pinter sekali, dapat kerjaan bagus, dapat kerjaan di bank. Masih muda, dia udah berprestasi. Gadis biasa, anak biasa, tapi bukan warga Redemptor Mundi ya. Nah, gadis ini yang dia kejar adalah popularitas. Dia senang sekali main medsosnya. Dia selalu pasang foto-foto aktivitas dia. Dan yang selalu yang dia perhatiin adalah followersnya. Ada berapa banyak followersnya. Lalu ada berapa banyak likes-nya.
Jadi hari demi hari dia selalu membangun popularitasnya, mengejar popularitasnya. Akibatnya apa? Pelan-pelan dia mulai terserap, terikat, terjebak, terpenjara. Setiap kegiatannya harus berkontribusi terhadap popularitasnya. Setiap penampilannya harus sempurna. Jadi waktu dulu belum terkenal, ya kalau dandan 15 menit. Tapi begitu udah mulai banyak popularitasnya, dandannya butuh waktu 30 menit. Makin terkenal jadi 1 jam. Setiap kali kalau kemana-mana mesti cari baju baru. Yang dia pikirin adalah, nih keren gak nih gua nih? Kalau ketemu orang, mesti ketemu orang yang keren. Supaya tiap kali bisa selfie. Jadi lambat laun karena dia terjebak pada pencarian pada popularitasnya, yang dia kejar itu hanya yang hebat-hebat. Akibatnya apa? Relasinya dengan teman-teman dia yang biasa mulai terganggu. Relasinya dengan keluarga pokoknya harus kelihatan hebat. Kalau keluarga aku gak kelihatan hebat, aku gak mau, terganggu. Malam yang dia lihat hari ini berapa likes, tambah followers gak? Terganggu waktu tidurnya. Dia mulai pikirin gimana supaya bisa tambah lagi penggemar. Tambah pusing gak? Tambah pusing. Tambah gak bisa tidur. Makin gak bisa tidur, kesehatannya terganggu. Makin kesehatannya terganggu, kerjaannya terganggu. Lambat laun karena yang dia kejar adalah popularitasnya. Tentu dalam kapasitas dia gak setinggi Whitney Houston, tetapi ini sangat mengganggu dia, menjebak dia, memenjarakan dia. Sehingga pelan-pelan keterikatannya ini mulai merusak dia. Belum lagi kalau dia harus memilih antara yang benar dan yang palsu. Belum lagi kalau dia harus memilih antara nilai hidup yang luhur dan nilai-nilai yang murahan dalam hidup. Jadi seringkali keterikatan ini dipakai oleh setan untuk pada akhirnya kita masuk dalam lingkaran dosa. Mulai dari hal yang sederhana kan, ya pengen populer sedikit lah. Hati-hati dengan semua jenis keterikatan. Oleh karena itu di masa Advent ini kita harus sadar untuk membebaskan diri kita dari berbagai kelekatan ini. Dosa seringkali hadir, mungkin kita tidak sadar, dari berbagai kelekatan pada hal yang baik ini. Cari uang baik, menikmati hidup baik, makan enak boleh gak? Boleh. Kasih Romo makan enak boleh gak? Harus. Ya, lalu kalau mencari kuasa supaya tambah pinter, supaya kita bisa berperan dalam masyarakat, harus. Cari nama baik, tentu boleh. Kita mau supaya nama kita baik. Tetapi kalau sudah kelebihan, terikat, kita hanya fokus pada hal itu, nah bahaya mulai masuk. Bahkan kita jadi melupakan Tuhan. Gak ada waktu buat Tuhan karena aku sibuk dengan Instagramku, aku sibuk dengan imageku, aku sibuk dengan tambah follower. Gak ada waktu kan buat Tuhan. Nah makanya apa yang harus kita lakukan? Selama masa Advent ini kita belajar untuk melawan kelekatan. Jadi kalau kita sudah tahu yang kita kejar adalah popularitas, puasanya gimana? Ya udah, aku hari ini mau puasa, nggak lihat followerku tambah berapa, likesku ini ada berapa. Melawan keterikatan. Kalau kita tiap hari selalu sibuk dengan dandan,
Dandannya sampai 1 jam, ya. Ngerol rambutnya nggak tahu berapa lama. Ya, coba kali ini aku mau ya udah 5 menit aja, yang penting rapi. Kalau tiap kali aku selalu pusing sama orang ngomongnya apa, kali ini aku udah nggak mau dengerin lah. Mereka mau komentar apa, pokoknya aku mau pakai waktuku buat doa. Aku mau pakai waktuku buat adorasi, buat rosario. Dilawan. Semakin terikat, perlawanannya harus makin keras. Supaya apa? Supaya ada jalan yang lurus dalam hidup kita. Santo Ignatius Loyola, hebat, besar ya. Siapa yang gak kenal dengan Santo Ignatius? Pemimpinnya, pendirinya kelompok Yesuits. Saya juga dulu belajar di sekolah Yesuits waktu masih SMA. Keren-keren sekolahnya, hebat, di mana-mana di seluruh dunia. Santo Ignatius waktu dia masih muda selalu impiannya adalah untuk jadi hebat, jadi terkenal, ya. Dashing glory, kemuliaan itu bisa berada pada diri dia. Tampil keren, dinilai keren, semua orang mengagumi dia. Itu tujuan hidupnya. Sayang impiannya gak terjadi. Dia dalam satu perang Pamplona, dia itu terluka. Lalu kemudian dia gak bisa jalan baik. Dan itu menjadi kesempatan dia untuk merenungkan hidupnya. Dalam satu peziarahan, dia sampai pada satu gua, ya. Gua Manresa. Di situ dia tinggal selama 11 bulan. Bayangin ya, orang yang punya impian untuk jadi hebat, mulia, terkenal, dia melawan keterikatannya dengan tinggal di gua itu selama 11 bulan. Seperti Yohanes Pembaptis yang hidup dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Yohanes Pembaptis hebat sekali, pengikutnya banyak. Tapi dia melawan kesombongan, melawan keterikatan pada nama baik dengan selalu angkat nama Tuhan Yesus. Lebih hebat dari dia. Itu juga yang dilakukan oleh Ignatius Loyola. Selama 11 bulan dia hidup sebagai nobody. From somebody to nobody. Kalau sebelumnya keren, dikagumi, penampilannya hebat. Saat itu dia gak peduli dengan penampilannya. Yang penting adalah bagaimana bisa membebaskan diri dari keterikatan pencarian kemuliaan. Gak heran buat Ordo Yesuit, mereka selalu tekankan yang namanya ad maiorem Dei gloriam. Demi kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaanku. Selama 11 bulan dia melawan keterikatan itu. Puji Tuhan, Santo Ignatius menjadi santo luar biasa. Tapi perjuangan itu terus-menerus hadir dalam hidupnya sampai dia meninggal, harus terus melawan keterikatan. Bagaimana dengan kita? Keterikatan apa yang Anda mau lawan? Persiapkanlah jalan buat Tuhan dengan mengurangi berbagai keterikatan itu, dengan melawannya secara sadar. Aku mau mempersembahkan hidupku buat Tuhan dengan melawan keterikatan ini. Amin.